ganteng terus. Ngejreng sih. Iya, buat mitra cuman share semuanya, balik lagi bareng Aki Gendon dan Ayang Mami. Oke. Dan seperti yang sudah Ditaruh di sosial media. Kalau hari ini kita akan ada talk show. Betul. Ya bersama Dompet Duafa. Dan kebetulan sudah hadir, sudah ada Mas yang ganteng dan juga Mbak yang cantik ini di studio. Makasih. Sudah, bukan lu ya, mohon maaf. Kadang suka pede lu ya. Iya. Oke, sudah ada Mas Abdul Aziz. Iya. Ini volunteer ya. Dompet Duafa ya. Selamat sore, assalamualaikum Mas Abdul Aziz. Selamat sore, waalaikumsalam. Manggilnya Mas Aziz aja. Mas Ajis boleh? Enggak pakai gagap ya? Enggak. Lancar ini. Iya. Ada juga siapa yang Mami? Ada Mbak Maya Nuraini. Ini aktivasi senior officer, volunteer dan komunitas dari Dompet Duafa juga ya. Selamat sore, assalamualaikum. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat mitra zaman share semuanya, kita di tema hari ini adalah kurban asik tanpa sampah plastik nih. Langsung saja mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Maya atau Mas Ajis ya. Apa sih kurban asik tanpa plastik itu? Ya, silakan siapa yang mau menjelaskan biar mitra zaman share tahu untuk tema hari ini nih. Oke, kalau korban asik tanpa sampah plastik tuh itu adalah kayak gerakan dari Dompet Duafa Volunteer untuk gimana kita melaksanakan kurban itu tidak menggunakan plastik gitu. Biasanya kan kita kalau dapat kurban ataupun nyalurin kurban itu ngasih dagingnya pakai kantong plastik. Yeah. Nah ini tuh kita sudah 3 tahun buat gerakan ini, kerjasama juga bareng sama Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada juga Filantropi Indonesia, ada juga Aisyah, Muhammadiyah, dan beberapa komunitas ataupun organisasi yang kita sama-sama komitmen nih bahwa menebarkan hewan kurban tidak menggunakan plastik kayak gitu. As simple as that kalau dibilang itu tuh sederhana aja. Cuma memang ini tuh kaitannya sama kayak gerakan emang dari pemerintah sendiri, dari Kementerian Lingkungan Hidup tuh udah ngeluarin bahwa ada surat edaran kalau misalnya nyalurin kurban tuh jangan pakai plastik karena ada efek samping yang tidak baik buat kesehatan ataupun ke lingkungan itu sendiri. Gitu sih kurang lebihnya. Silakan Kak Aziz. Iya, mungkin Mas Ajis mau menambahin. Ya jadi simpelnya tuh gini ya, kurban itu kan sunnah. Sedangkan menjaga lingkungan hidup itu wajib buat kita sebagai yang ada di bumi ya. Jadi buat apa kita merusak bumi dengan melakukan hal-hal yang kayak gitu? Sampah. Coba bayangin aja sampah yang kita pakai dalam satu titik lokasi aja untuk kurban. Kita biasanya pakai untuk satu paket itu ada 3 kantong plastik. Biasanya untuk sapi, untuk kambing, dan untuk pembungkus utamanya. Satu dikali satu titik itu misalnya 500 paket daging yang diterima. Yang kita buat 500 dikali 3 kantong plastik. Dikali satu titik, dikali beberapa titik atau bahkan ratusan titik yang kita sebarkan. Berapa banyak sampah plastik yang akan kita gunakan di dalam aksi kurban itu, di dalam kurban itu sendiri ya Kak. Ya betul. Jadi sebenarnya yang simpelnya tuh gimana caranya kita untuk mengajak masyarakat untuk gimana caranya agar berkurban ini bukan cuma kurbannya dagingnya yang bisa kita konsumsi, tapi lingkungannya juga bisa kita jaga dengan baik. Dengan salah satu caranya kita pernah buat program untuk membawa wadah sendiri dari rumah. Gitu bener ya, Mami. Jangan sampai bawanya ember, ingat. Tapi ada loh Kak. Ada. Mereka pada bawa ember, bawa baskom, bawa panci. Dapatnya banyak juga sesuai takaran atau apa saja. Takaran itu dari kita. Oh, kalau sesuai tempat saya mau ikut tuh di mana. Oh yang gede-gede ya sekalian mau gentong. Ya, bener. Tapi salah satu programnya itu mereka harus membawa wadah sendiri dari rumah agar tidak ada kantong plastik satupun yang kita gunakan. Dan itu sudah berjalan dimulai dari 2020 kalau kita di gerakan titip kurban di Dompet Duafa sendiri sudah dari 2021 ya Mbak ya? Iya. 2021 di gerakan kurban asik tanpa sampah plastik. Sampah plastik. Dan insya Allah kita akan terus menggalangkan itu semua di tahun-tahun berikutnya. Ya.
Nah, Mbak Maya sendiri nih Mbak, apa yang mendasari gerakan ini sih Mbak sebenarnya? Iya, sebenarnya relate sama omongannya Mas Ajis ya tadi, Kak Ajis. Kalau misalnya berawal dari kita tuh kan mau mengerjakan sunnah gitu lah ya, kurban tuh sunnah gitu. Tapi kan jaga lingkungan, jaga bumi itu sebuah kewajiban. Jangan sampai kita menjalankan sunnah tapi justru malah berbawa efek buruk ke bumi gitu karena plastik itu. Karena menurut data dari KLHK, dari satu momentum kurban aja itu ada jutaan plastik yang akhirnya muncul dari momentum kegiatan ini gitu. Karena apa? Ya karena tadi misalnya tadi ceritanya Kak Aziz, kalau misalnya nyalurin satu titik aja buat satu keluarga aja itu bisa sampai 3 plastik gitu. Iya, betul. Apalagi plastik bekas kurban yang nggak bisa dipakai lagi gitu. Langsung dibuang. Dan dibuang pun kalau misalnya tahu plastik itu baru bisa terurai itu ratusan juta tahun kayak gitu. Dan itu efeknya misalnya buat kurban yang pelaksanaannya paling lama 4 hari ya, dari hari kurban sampai tasyrik 4 hari, itu efeknya sampai ratusan juta tahun gitu yang sampai dibawa. Makanya itu salah satu landasannya satu. Yang kedua, sebagaimana juga kita Dompet Duafa maupun Dompet Duafa Volunteer juga sama-sama berkomitmen gitu, mendukung gerakan juga pemerintah ketika memang dari pemerintah juga mengajak masyarakat gitu kan. Karena Dompet Duafa itu adalah gerakan masyarakat juga gitu. Kita juga sebagai pelaksana tebar hewan kurban. Kalau tebar hewan kurban ini kan ada puluhan ribu binatang ya, atau kambing dan sapi kayak gitu. Kalau misalnya kita sekali menyalurkan dengan penerima manfaat jutaan orang, berarti kan ada jutaan potensi plastik yang akan kita berikan gitu. Seenggaknya kita juga memberikan manfaat juga tidak dengan menambah kemudaratan. Jadi gimana kita karena Dompet Duafa Volunteer ini sebenarnya banyaknya gerakannya anak muda ya. Dan anak muda ini pengennya nih dari anak muda sendiri juga mulai semakin paham gitu bahwa gimana nih kalau kita tuh ngelakuin kebaikannya dengan hal-hal baik gitu. Makanya namanya juga jadi kurban asik gitu loh ya. Jadi tanpa sampah plastik gitu. Iya, mau nanya sama Mas Ajis, tapi selama ini kan udah berjalan berapa tahun, dari 2001 ya? 2020 awal mulai gerakannya ya. Oh iya, itu pengalamannya bagaimana? Diceritain Mas Ajis untuk ngajak masyarakat nih supaya jangan pakai plastik deh gitu. Ngajaknya susah apa gampang apa gimana? Oh iya, jadi awalnya sih memang susah ya kalau kita bilang ya, karena kan ada kebiasaan dari masyarakat itu kan cuma tinggal datang bawa kupon. Iya. Mereka dapat kupon dari kadang dari suka lupa gitu ya. Iya, udah datang aja. Tapi dari awal kita pembagian kupon kita sudah tekankan kepada masyarakat, terutama RT RW-nya, bahwa nanti kita tidak akan plastik wadah, tidak akan menyediakan itu. Jadi dimohon untuk masyarakat sekitar yang dapat kupon untuk bawalah wadah sendiri dari rumah, mau itu baskom, ember atau apapun itu. Jadi awal mulanya sedikit ini ya, rancu juga waktu itu. Ada yang datang aja, ada yang udah maksa minta dikasih, terus kuponnya dikasih tapi dia tetap minta plastik. Ada yang seperti itu. Tapi tetap kita, karena ini adalah gerakan yang memang kita sudah tekadkan untuk tanpa plastik satu pun, akhirnya kita minta lagi untuk mereka pulang. Mereka pulang, mereka bawa wadah sendiri. Dimulai dari tahun 2020 sampai di tahun ini pun kita akan memulai gerakan itu lagi. Dan alhamdulillahnya beberapa titik, beberapa lokasi, beberapa kota semuanya sudah bisa tanpa plastik. Iya. Mungkin awal-awal karena belum terbiasa ya. Iya, awalnya karena memang belum terbiasa. Dan PR-nya sebenarnya bukan hanya di desa sebenarnya sih ya. Banyak di kota-kota besar juga yang belum menyadari tentang akan hal ini. Makanya dari kita volunteer sendiri itu kan banyak tersebarnya volunteer itu, dan kita pengen dari setiap satu orang volunteer di setiap wilayahnya masing-masing, mereka menyadarkan masyarakatnya, menyadarkan lingkungannya bahwa stop menggunakan plastik dalam setiap kurban. Kalau semua itu bisa berjalan, ya akan banyak pengurangan sampah plastik di semua tempat di titik kurban itu. Dan semoga itu sih bisa terlaksana di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya. Tapi kita mulai dari gerakan kecilnya di desa-desa tempat kita penyaluran itu sendiri.
gitu kan. Iya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Aki. Silakan Ki. Ya, dari Aki bener. Iya, dari Aki. Kirain dari Aki kan mau dapet ini kan? Jatah kupon. hewan kurban. Kupon, mau minta kupon terus Mbak Maya. Iya Mas ikut. Mbak Maya, sebenarnya tujuan dari gerakan ini sendiri apa sih? Dari apa? Kurban asik tanpa plastik nih. Kan sekarang kan nyari penggantinya plastik susah nih. Selain ember tadi, ember dari plastik juga, panci. Mungkin ada bungkus-bungkus apa yang disediakan dari panitia sendiri misalkan kalau mau kurban itu. Iya. Tujuannya tadi ya sesederhana mengurangi plastik tadi. Tapi memang sebenarnya zaman dulu kita tuh mungkin suka belanja atau apa itu tuh kita tuh pakainya bukan pakai plastik gitu sebenarnya. Sebenarnya pengen balik lagi ke zaman dulu gitu, bahwa zaman dulu tuh kita tuh bisa hidup loh tanpa plastik gitu kan. Kayak misalnya mungkin orang tua kita dulu biasanya pakai apa, besek, Oh iya benar. daun gitu Sama kan. tadi orang dulu gimana? Iya benar. Atau orang tua lah ya, orang tua kita gitu yang di rumah gitu kan. Kalau belanja tuh dulu saya inget, kalau saya lihat ibu saya kadang kalau ke pasar tuh bawa keranjang sendiri ya kan. benar. Sekarang tuh kayak kenapa ya semuanya itu harus plastik gitu. Memang plastik tuh simple banget gitu, sederhana, gampang, murah, makanya tapi efek buruknya yang jauh lebih mahal. Makanya kita tuh pengen mulai dari hal-hal yang ibadah lah ya gitu, yang wajib-wajib dulu nih kayak gitu. Kayak misalnya karya dompet duafa seasonnya kan yang paling tinggi tuh ya Ramadan sama kurban gitu kan. Di Ramadan kita biasanya bagi-bagi takjil gitu kan. Takjil juga pakai plastik kan sekarang banyak. Iya benar. Makanya kita tuh ngurangin dan ngajak tuh ke masyarakat. Kalau kita kan ada di seluruh Indonesia, jadi ngajakin ke relawan tuh atau volunteer tuh cari kemasan yang gampang diakses atau didapat di rumah di daerah sekitar. Misalnya tadi kayak di Cirebon itu dia pakai daun jati kayak gitu. Kan kalau tahu kan kalau nasi jamblang Cirebon Iya, kan benar. dari daun jati. Itu kan berarti gampang ada di Cirebon. Kemudian ada lagi yang pakai besek ya. Nanti ada lagi juga yang bawa pakai daun pepaya. Kalau misalnya suka lihat iklan-iklannya dompet duafa ini di NTB ini juga pakai daun kayak gitu kan. Terus kayak ada yang daun pepaya, daun pisang, pokoknya yang ada di sekitar kita itu sebenarnya bisa gitu. Dan itu kan lebih ramah lingkungan gitu kan. Itu gampang buat terurainya gitu dibandingkan dengan plastik. Jadi sebenarnya kita tuh salah satu tujuannya juga ngajakin bahwa ada loh kearifan lokal gitu loh yang sebenarnya bisa. Dan kembali lagi kadang memang mungkin karena orang tua dulu kita tuh yang lebih bijak lah ya gitu. Tadi kalau misalnya kalau misalnya kayak di Jabodetabek itu kan suka ngajakinnya bawa dari rumah sendiri gitu. Iya. Atau kalau di daerah tuh memang kadang suka juga kita siapin tadi kayak daun atau besek ataupun ada nama khas-khas dari sana sebenarnya. Jadi emang ada di setiap daerah tuh ada nama-nama khasnya Mungkin juga. kalau di daerah masih banyak pepohonan kali ya Mbak ya. Iya ya, Di sini udah banyak perumahan. Nah itu dia yang bikin sedih itu juga lagi. Makanya kalau Kak di daerah sini suruh bawa wadah aja Iya, dari namanya rumah. wadah ya. Iya betul. Dan itu juga kan nggak ngeluarin biaya lagi gitu. Kita punya kompetisi. Ya, kalau misalnya jadi seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah ada nih, misalnya karena ini Jabodetabek ya, bisa kita ngedorong buat nanti yang dapat kurban bawa juga wadahnya dari rumah sendiri gitu. Berarti kan dari panitia juga nggak perlu nyiapin kayak gitu kan. Dan sebenarnya ini kayak balik lagi kayak partisipasi masyarakat atau kayak gotong royong masyarakat gitu loh. Buat ya selain dia juga dapat, dia juga sedikit ada bawa apa ya, mungkin ada usaha yang dia bawa gitu kan, kayak wah makin semangat nih kayak gitu. Dan saya dapat informasi bahwa ternyata yang kayak gitu bukan cuma di Indonesia, di Myanmar itu mereka juga masyarakatnya dari awal emang selalu kayak gitu, selalu bawa dari rumah sendiri kayak gitu. Ada mungkin ada yang bawanya mangkok, piring gitu kan, atau baskom, ember gitu. Dan itu kan jadi ya memudahkan panitia juga untuk nggak ngada-ngadain gitu kan, dan juga meminimalisasi juga budget. Jadi kalau nah untuk di dompet duafa kita sebenarnya mau bekerja sama dengan ada beberapa akhirnya
karena inisiatif seperti ini ada komunitas yang mereka tuh menghimpun dana untuk wadah khusus untuk wadah tanpa plastik itu gitu. Nanti kita akan informasikan mana aja nih alternatif atau tadi yang paling simple minta tolong bawa dari rumah. Dari rumah. Iya. Nah tadi kan di luar negeri udah dilakukan Mbak. Nah kalau di Indonesia sendiri nih sudah di daerah mana aja Mbak yang sudah menggerakkan? Menggerakkan ya. Di Indonesia data yang masuk ke kita itu 23 provinsi dari 34 provinsi tahun lalu ya. Semoga tahun ini semakin meningkat dan itu dari Aceh sampai Papua yang melakukan hal-hal seperti itu gitu. Dan ya tadi prinsipnya itu yang harus ini adalah mudah. Prinsipnya mudah yang digampang gitu. Dan ya ada 23 provinsi, ada sekitar 133.000 kemasan yang tanpa plastik gitu, dan itu sudah alhamdulillah sangat mengurangi ya efek-efek itu. Nah Mbak Maya nih bisa menjelaskan tadi kan disinggung sedikit tentang kompetisi gerakan. Nah mungkin bisa dijelaskan Mbak kenapa harus ikut, rule-nya gimana nih kompetisi, ada hadiahnya juga nggak nih? Karena namanya kompetisi insya Allah pasti ada hadiahnya dan total hadiahnya ada puluhan juta rupiah. Jadi kita ada 2 kompetisi, ada foto sama video. Foto sama video. Fotonya ini tinggal misalnya foto nih ada pelaksanaan kurban di dekat rumahnya gitu, atau dia punya alternatif kemasan lain selain plastik gitu. Nanti tinggal di caption, terus nanti tinggal nge-tag Dompet Duafa Volunteer dan juga dompetduafa.org dan beberapa mitra-mitra kita kolaborasi. Nanti untuk informasi lengkapnya langsung jangan lupa untuk follow IG-nya Dompet Duafa Volunteer atau Dede Volunteer. Nah, kita juga ada kompetisi video. Nah, sebenarnya kan salah satu pelaksana yang pasti melaksanakan kurban itu adalah masjid. Iya betul. Nah, jadi kita kasih kompetisi nih buat masjid. Masjidnya juga mengkhutbahkan gitu, atau mengajak masyarakatnya untuk tidak menggunakan plastik pada saat kurban gitu. Nah, nanti kita ada 2 kategori, masjid dan juga umum. Video dan juga foto kayak gitu. Nah di sini selain itu kita juga mau lihat sebenarnya ini adalah cara kita mau melihat bagaimana dampak dari kampanye kita, apakah memang sudah sampai di masyarakat atau enggak. Jadi kita mau ngeliat nih sebelumnya mungkin di masyarakat kita masih pakai plastik berapa ratus kantong gitu. Setelah tahu kampanye ini akhirnya kita juga buat dan ikut, dan berapa banyak, nah itu akan kita lihat. Ini udah kompetisi tahun ketiga, ya sekitar insya Allah secara total sekitar puluhan juta rupiah hadiahnya. Jadi kami sangat menunggu nih partisipasi dari teman-teman semua atau pendengar dari El Gangga juga khususnya. Dan kita juga bekerja sama, kalau 2 tahun belakangan ini memang sudah bekerja sama dengan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan mereka support mau kasih piagamnya ditandatangani oleh kementerian kayak gitu. Dan kebetulan juaranya ada di sebelah saya nih. 2 tahun belakang kemarin kayak gitu. Di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Yang utama ya. Ya, yang pertama kali diadakan kompetisi itu, pertama kali kita yang merasakan juaranya. Mas Aji siapa tuh? Kita dari waktu pas itu aku gabungnya ke komunitas lain. Jadi aku mengajak komunitas lain untuk ayo dong kita ikut kompetisi nih. Sekaligus untuk memperkenalkan masyarakat bahwa kurban gak perlu pakai plastik. Itu salah satu cara aku untuk mengajak orang sebenarnya. Tapi dengan iming-iming ada kompetisi, ada hadiahnya waktu itu. Kebetulan dari Dompet Duafa mengadakan itu, ya udahlah kita ikut kompetisi itu. Dan alhamdulillah video yang kita buat itu jadi juaranya. Mas Aji waktu itu bawa apa? Ember atau apa? Itu kita pakai wadah sendiri. Itu di 2021 aku 2021 sudah mengajukan untuk kurban dari wadah dari rumah. Wadah dari rumah. Ya, hashtag kurban wadah dari rumah waktu itu. Dan itu yang menang itu gara-gara itu. Makanya ya sebenarnya menguntungkan sih sebenarnya. Menguntungkan untuk siapapun yang melaksanakan itu sebenarnya menguntungkan. Untuk lingkungannya juga menguntungkan, panitianya menguntungkan, untuk lingkungannya juga menguntungkan. Tidak ada rugi sama sekali. Dan kalaupun bisa mengikut kompetisi ini,
ya menguntungkan juga kalau menang. Iya. Hadiahnya lumayan juga Mas. Nanti di RT juga ada ya. Bagi wadah yang terbaik akan mendapatkan tambahan tulang. Betul. Bisa gitu. Paling mahal ya nanti pakai tas branded lagi. Tas branded, apa bisa nggak? Oh, adanya dihias dong Iya ya. dihias kayak 17-an itu. Iya. Itu pun bisa jadi satu cara sebenarnya. Iya, benar-benar. Untuk menarik perhatian masyarakat. Iya. Nanti saya Bisa akan aja ngusulin kayak gitu. kepada RT saya. Jadi ada kompetisi sendiri Kompetisi ya sendiri di masyarakat ya. di wadah. Betul, Kalau yang betul, menang betul. dapat basicnya 2. Iya ya. Atau Basicnya 3. 2. Sama tetelan sama tulang-tulangan lah. Pokoknya zaman sekarang gampang lah ya. Kita kan Iya. suka bikin reels sendiri, Betul. TikTok. Gimana Iya. kalau kita tuh bikinnya ya udah ngajakin orang gitu. Makanya kita Ngajakin juga bukan cuma kita doang, kita ngajakin yang lain, kita ngajakin masyarakat pendengar El Gangga buat ikutan video juga gitu, bikin video terus ngajak ke masyarakat. Nah, nanti bonusnya dapat hadiah buat juara gitu. Gitu. Boleh lagi ya Iya, nanti ya. benar. Ada Bang Suepa tapi pertanyaan tadi sama tentang menghilangkan wadah plastik. Udah dijawab tadi ya Bang Suepa ya. Ada juga ini, Assalamualaikum Mbak Maya dan Mas Ajis. Saya Pak Sahrul dari Marga Jaya mau bertanya, sudah berapa lamakah Dompet Duafa menjalankan kampanye kurban tanpa plastik ini? Saya baru dengar soalnya. Wah. Kalau kita kampanye sebenarnya dari 2021 sebetulnya. Kalau kurban, khusus kurban. Tapi sebenarnya ini tuh gerakan dari tahun 2019 kayak gitu. Jadi awalnya kita cuma mau di internal relawan nih, sumpah nggak nyampah gitu. Kalau misalnya apa sih permasalahannya anak zaman sekarang kan suka banget ya isu lingkungan. Tapi sekarang sederhana bisa jadi kayak kemarin saya ke daerah nih, ke Bandung Barat itu belanja ke minimarket masih dapat plastik kayak gitu, ya kan? Kalau di mungkin di Jabodetabek tuh udah nggak dapat plastik ya. Kabupaten masih Mbak. Oh, kabupaten Emang bandel masih kabupaten dapat ya? ini. Nah itu ya. Iya. Nah kayak yang di kota-kota yang deket kita aja Ya, masih Bekasi gitu udah, kan. betul. Makanya kayak gimana nih kalau kita tuh ngajakin dari sekitar kita dulu nih. Nanti akhirnya seperti ini akhirnya meluas senasional dan alhamdulillah gerakan kita itu sudah diketahui secara mendunia kayak gitu. Kemarin sudah diliput sama Green Faith International namanya, sama di Break Free from Plastic Conference di internasional juga. Jadi kayak gimana sih permasalahan kalau dibilang Indonesia salah satu sampah terbesarnya itu sampah plastik kayak gitu. Ada Hudson di namanya lucu. Hudson Sitorus di Bekasi. Mau bertanya dong Mbak Maya nih, mengedukasi masyarakat biar lebih mengurangi yang namanya penggunaan plastik. Bahasa gampangnya sih menjelaskannya gimana Mbak? Nggak boleh pakai plastik loh. Kan kalau gitu kan gitu saya. Iya. Nggak bisa, susah didaur ulangnya. Iya betul. Kadang pada nggak paham Mbak. Iya. Udah ada yang ngurus sendiri ini mah. Tukang sampah gitu. Iya, masalahnya sampah di kita kan juga belum dikelola dengan baik ya, makanya berakhirnya di tempat pembuangan sampah atau kayak kalau di sini apa yang terkenal di Bekasi? Bantar Gebang. Ah iya, Bantar Iya, Gebang benar. itu pasti kan salah satu paling banyak tuh sampah plastik ya. Karena tadi ratusan juta tahun baru bisa terurai. Ya kalau misalnya dibilang dari ustadz gitu kan dimulai dari diri sendiri gitu kan, dari yang termuda dan dari yang tergampang gitu. Kalau misalnya dari kita caranya karena kita juga nggak gampang bisa ngajakin orang lain gitu. Kalau di Dompet Duafa atau di Dompet Duafa Volunteer kita memang punya ketentuan gitu bahwa nih setiap kegiatan diusahakan tidak menggunakan plastik kayak gitu. Bahkan air minum dalam kemasan gitu atau air mineral dalam kemasan juga tidak disediakan kayak gitu. Supaya teman-teman bawa tumbler sendiri. Di kantor juga kayak gitu. Jadi kayak berawal dari diri sendiri, kemudian di lingkungan terdekat kita seperti yang Kak Ajis ajak gitu kan, sama akhirnya kita ngajaknya dari apa sih, kadang kan orang pengen semangat tuh kalau ada kompetisi ada hadiahnya ya gitu. Iya. Ya ada iming-imingnya, ada gimmick-gimmicknya lah ya gitu. Nah akhirnya ya udah coba yang kita bisa lakukan itu dulu gitu, supaya bukan cuma kita nih yang ngajak gitu, tapi orang lain juga ngajak gitu. Iya. Untuk Kakak Aji sendiri, tantangan apa saja yang dihadapi ketika menerapkan kurban asik tanpa plastik nih? Ada tantangannya nih? Tantangannya? Iya. Ya kalau di kita penyaluran di desa misalnya ya, tantangannya itu ya mama sebenarnya. Iya. Mama yang itu tantangan terberat kita. Gimana caranya?
itu betul. Bu balik lagi Bu Betul. badannya gitu. Bisa sampai 2-3 kali ya mereka tetap aja bawanya cuma kupon aja. Gak bawa wadah. Tantangannya terus tapi tetap lagi-lagi kita ngasih pengarahan kepada mereka bahwa sebenarnya sampah plastik ini sangat berbahaya kan. Sangat membahayakan lingkungan apalagi kalau tidak penanganan yang bagus. Kebanyakan kalau di desa itu kan atau di kampung-kampung di tempat kita penyaluran itu kan di dulunya sebelum ada tanpa wadah plastik itu mereka cuma dikumpulin dibuang sembarangan. Apalagi kalau di daerah sana masih banyak buat tempat buang sampah. Di kebunnya itu masih banyak asal buang aja. Iya, masih mending ya di Iya. tempat sampah. Di tempat sampah, Malah di tapi- jalanan ya, Bu. Iya itu dia. Padahal kan itu kan daerah mereka asri kan ya, masih daerah pegunungan. Di tempat-tempat kita kirim itu kan masih pegunungan. Tapi kalau cara pembuangan sampah mereka aja sudah salah, ditambah lagi kita yang datang bawa kurban dengan plastik yang segitu banyak ya, membuat masalah baru, kan jadi nggak bagus juga untuk lingkungan mereka yang tadinya asri. Makanya kita gimana caranya edukasi ke mereka itu dengan ya mungkin bahasanya itu pakai bahasa sehari-hari mereka. Gaya bahasa. Kalau di Betawi ya ngomong kita pakai agak gaya sedikit Betawi gitu ya kan. Nah, kalau di Bogor pakai bahasa-bahasa Sunda, gimana caranya biar mereka tuh manut. Nurut sama kita, oke lah. Yaudah kita nggak usah pakai plastik. Yaudah mas saya bawa aja dari rumah gitu kan. Ya iming-imingnya mungkin ya dagingnya lebihin sedikit. Itu udah pasti biasanya. Awal-awalnya kayak gitu. Tapi semakin ke sini karena mereka sudah tahu, ya udah akhirnya mereka cuma tahu, oh besok bawa wadah lagi ya, ya bawa lagi kayak tahun kemarin gitu. Itu lebih gampang kalau untuk tahun selanjutnya. Memang di tahun pertama itu memang yang paling susah. Apalagi di lingkungan kita kalau yang belum tahu sama sekali itu yang susah. Ya, buat Mbak Maya dan Mas Ajis terima kasih waktunya karena sudah mepet dan udah pas banget jam 5. Iya, gak terasa obrolan kita nih. Gak bisa nambah gitu. Iya. Bisa, Mau nambah boleh. ya? Boleh barter sama daging daging kambing. Oke, kalau itu terakhir dia ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin disampaikan mungkin Mbak Maya terakhir buat Mitra Gangga? Iya, Dompet Wafa saat ini tebar hewan kurbannya satu kurban banyak kebaikan. Nah, salah satu kebaikan yang mau kita jaga adalah gimana kebaikan terhadap bumi. Makanya kita punya kampanye kurban asik tanpa sampah plastik. Jadi, insya Allah kalau kurban bareng Dompet Wafa kebaikannya makan sangat banyak. Dan juga bagaimana kita juga bisa mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau misalnya belum bisa nih kurban bareng Dompet Wafa, terus korbannya mau di daerahnya sendiri. Ya udah, gimana kalau kita sama-sama nih ngejalanin gerakan bahwa kurban asik tanpa sampah plastik itu dengan tadi yang kita bilang bisa lebih murah, bisa mudah, dan banyak kebaikan-kebaikan lainnya yang bisa kita lakukan. Dan kami dari Dompet Wafa Volunteer juga punya gerakan satu hari satu kebaikan. Jadi semuanya udah di satu paket ini, semua sama-sama mari kita jalankan sunnah dengan tetap menjalankan kewajiban kita. Oke. Ada tambahan Mas Ajis? Sebetulnya cukup ya. Oke. Sudah semuanya lengkap sama Mbak Maya. Yang penting pesan aku cuma satu. Kalau bukan dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan, siapa lagi? Dan di masa depan kita akan menikmati apa yang kita tanam hari ini. Iya, cakep Pasti sekali. dari Mas Ajis nggak ada plastik nih ya. Nggak ada. Oke, atur nuhun sekali lagi buat Mbak Maya dan Mas Ajis ya atas waktunya. Sukses selalu buat kurban asik tanpa plastiknya. Langsung saja kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.